secara teknik itu udah pasti ada SOP-nya, tapi secara desain dan finishing itu pasti akan tergantung dari chef-nya. Oke, jadi kalau agak sharing sedikit, mungkin ini lebih ke pribadi. Bisa dibilang pastry ini udah kayak hobi dari kecil. Jadi aku mulai baking itu dari kelas 4 SD. Jadi bisa dibilang ini tuh hobi yang dibayar ya. Jadi sedikit sharing, aku dari kecil bikin kue, kemudian aku lanjut di SMK yang emang fokus ke kue. Next, aku kuliah pun di sekolah yang emang fokus kue gitu. Jadi kalau di rumah sekarang di Jakarta aku kondisinya kos, jadi agak-agak susah, cukup di kantor aja. Cuman sering banget teman-teman kalau yang punya rumah di Jakarta suka ngajakin, ayo kita baking apa, lanjut pasti baking. Aku tuh asli Jambi dan rumahku tuh masih yang di kampung gitu lah. Nah, tetanggaku itu adalah suka terima orderan kue. Berawal dari ngeliat main-main mesin ya, mixer gitu, kok asik ya gitu. Lama-lama aku coba pegang mixernya. Sampai akhirnya bablas di rumah, aku bikin baking sendiri gitu. Waktu itu kayak kue-kue bolu pisang, terus marmer cake yang kue-kue jadul gitulah. Untuk yang gampang banget udah pasti cookies yang pakai oats, terus yang tepungnya diganti gandum. Kemudian untuk cake-cakean kita bisa bikin cake yang gulanya kita bisa ganti menggunakan, kalau sebut merek nih ya, yang low carb sugar misalnya kayak Tropicana Slim dan lain-lain kayak gitu. Walaupun kita belajar sebenarnya misalnya plus 100 gram gula biasa itu sama dengan berapa gram dari gula yang low carb. Kemudian bolu-bolu lah itu yang gampang banget dibuat di rumah yang menggunakan buah-buahan kering kayak gitu-gitu sih sebenarnya, kayak bolu pisang, which is konten pisangnya cukup banyak ya, dimana kalau orang-orang kan makan pisang, kalau dia makan pisang kayak gitu-gitu sih. Ada sih harusnya ya. Misalnya bolu, let's say bolu ya. Sekarang tuh udah banyak banget. Kalau kita kan taunya dulu bolu tuh bikinnya telur di mixer ya. Jadi butuh mixer yang harus alat mesin ya. Tapi zaman sekarang tuh udah banyak cake yang pengembangannya tuh nggak cuma dari telur. Let's say kita punya baking powder. Aku pun punya resep kue yang cuman bolu itu cuman minyak, air, telur, gula diaduk jadi satu sama baking powder sebagai pengembang. Kemudian dipanggang, nggak perlu mixer, itu pun ada. Nah, let's say di rumah kita nggak punya oven gitu ya, tinggal dikukus. Ataupun sekarang tuh kayaknya banyak yang bikin kue, kita pakai rice cooker, banyak banget. Sekarang tuh udah zaman berkembang banget ya. Artinya sebenarnya tidak dibatasi banget sebenarnya kalau mau mulai banget gitu ya. Cuman memang hasilnya sangat-sangat tergantung dari kualitas tools dan bahan yang kita pakai ya. Benar. Kita lebih kayak kita harus tahu dulu sih. Jadi kalau misalnya nih buat teman-teman yang baru mulai baking, tiba-tiba buka Google, gue mau bikin kue A deh gitu. Jangan tiba-tiba langsung bikin, cek dulu, baca baik-baik resepnya. Jangan sampai udah beli bahannya, udah mau mulai, gue nggak punya ini, nggak punya itu, kayak gitu-gitu sih. Tadi aku bilang ya, pastry itu tergantung alat sama bahan. Contoh, misalnya, tadi namanya Amelia ya? Iya. Amelia di rumah, kita punya resep yang sama. Misalnya aku share resep nih, misalnya bikin bolu pisang. Belum tentu yang Amel bikin dengan resep yang sama yang aku bikin sama, belum tentu. Misalnya Amel pakai butternya merek A, ternyata aku pakai yang lebih bagus, itu udah akan pasti beda. Jadi kalau lihat teman-teman yang suka, ini teman-teman sharing lah ya, pengalaman zaman dulu yang agak pelit dengan resep gitu, itu sebenarnya agak useless karena ya beda tangan, beda bahan aja udah akan beda hasilnya gitu. Jadi ya pelajarin dari basicnya dulu sih kalau menurut aku. Jangan tiba-tiba pengen bikin kue apa, googling, pas bikin nggak jadi, nyalahin Google.
pengalaman pribadi. Ini aku cerita itu pengalaman pribadi ya. Ya. Jadi dari dulu aku bisa dibilang dari kuliah sih, anak yang cukup senang banget sama kompetisi. Dan yang menurut aku kekuatan aku di kompetisi itu adalah membuat kue yang mostly kayaknya 90% aku selalu bikin menunya itu adalah fusion, which is tekniknya modern tapi flavornya tradisional. Let's say aku bikin misalnya jamnya atau selainya selai jamu, which is yang saat ini itu dijual di bowl. Kita punya selai jamu, kemudian klepon. Klepon tuh udah umum banget ya, klepon yang cuman bulat kayak kelapa gitu ya, pandan sama gula merah. Jadi gampang banget sebenarnya nge-fusionin produk itu asalkan kita udah tahu basicnya. Misalnya klepon, contohnya yang gampang banget ya. Klepon itu asalnya adalah kelapa, pandan sama gula merah. Kita pegang 3 basic ini dulu. Nah, tinggal kita ubah bentuknya. Misalnya kita mau bikin bolu klepon, ya udah kita tinggal bikin bolunya rasa pandan, udah kepake 1. Kita bikin krimnya rasa gula merah, udah kepake gula merahnya. Kita pakein kelapa. Itu sebenarnya udah kayak dikonstruksi dari klepon gitu. Kita kayak enjoy klepon dengan bentuk yang berbeda. Contohnya gitu. Ataupun misalnya es teler cake gitu, misalnya ya. Misalnya jelinya pakai jelly yang sirup koko pandan, terus mousnya alpukat, terus ada gula merah cake-nya. Itu sebenarnya udah mewakili dari es teler cake kayak gitu-gitu sih. Kita harus angkat apa itu. Kita yang paling gampang ngambil taste-nya sih. Even aku pun pernah bikin kue jamu. Jamu dibikin jar cake. Tapi kalau udah tahu basicnya itu kayak udah gampang banget sih sebenarnya. Jadi intinya belajarnya itu kalau buat aku mending dari nol dulu. Jadi ketika kita udah tinggi, kita tuh udah banyak ilmunya gitu sih. Dan buat teman-teman yang mau nanya ke aku open banget. Buat teman-teman yang mau nanya tentang pastry, boleh langsung ke DM kayak gitu. Insya Allah aku jawab. Even simple thing aja di pastry udah pasti fancy dengan warna-warna gitu ya. Yang warna-warni. Nah, dari warna-warni itu sendiri aja kita udah seorang pastry chef itu udah mikir. Kita tuh kayak belajar kayak anak art aja sih. Kita belajar warna, dimana ini campur ini jadi warna apa, kayak gitu-gitu sih. Ini seru banget sih sebenarnya kalau pastry itu. Dan bahkan kalau kita itu bikin kue, kalau aku pribadi sih biasanya mostly sih chef-chef itu pasti sebelum bikin kue mereka udah bikin gambar dulu. Oh, menarik nih, kayak blueprintnya ya? Iya, jadi kita udah tahu, udah ada bayangan ketika jadi akan seperti apa. Jangan sampai udah jadi nyesel. Itu biasanya pengalaman pribadi sih. Kayak aku zaman dulu tuh bikin kue bikin aja, pas jadi kok nggak kayak yang dibayangkan ya gitu. Nah, sampai akhirnya seorang teman ngasih tahu, coba deh beli pensil warna dan tuangin langsung apa yang di otak, digambar langsung. Akhirnya ya lebih baik sih, jadi kayak gitu sih. Oke, kalau gitu yang paling ribet yang pernah Kak Arif bikin ada fotonya nggak? Atau apa nih, boleh diceritain nih? Kalau ada fotonya mungkin boleh ditampilkan. Apa ya? Lebih ke mostly sih lebih ke plated dessert. Atau ya? Iya, dessert yang kayak simple ya. Yang cuman dessert dimakan buat abis dinner kayak gitu. Aku pernah bikin dessert 1 piring, isinya itu 13 komponen. Karena basically 1 piring plated dessert itu memiliki syarat sebenarnya, bukan sekedar kue dipotong ditaruh piring. Bukan kayak gitu. Konsepnya adalah sebuah plated dessert itu harus memiliki komponen yang crunchy. 1, harus punya saus. Kemudian yang paling utama harus punya ya komponen utamanya, misalnya apakah itu mus-musan atau krim-kriman, apakah itu bolu, itu harus ada. Kemudian ada juga garnisnya, ada juga apa lagi ya? Pokoknya intinya 4 itu yang basic. Nah, dari itu aku kembangin menjadi 12 waktu itu. Waduh. 1 piring. Wah, kebayang itu effortnya ya untuk bikin 1 piring itu ya. Mikirnya sebenarnya.
Iya, 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 iya. Yang kayak gitu-gitu sih. Berarti dari perencanaannya, terus kita bikinkan blueprintnya seperti apa, dan sampai detail-detailnya banget berarti ya. Sampai kombinasi rasa. Jadi kayak kita sampai, aku tuh punya buku yang isinya misalnya almond, cocoknya misalnya ketemu raspberry atau ketemu strawberry, nggak boleh ketemu kacang apa, itu tuh ada bukunya. Oh, iya, iya, iya. Sampai iya. sedalam itu. Oke. Oh, baik ya. Berarti betul-betul kayak anak arsitek juga ya. Iya, dia kayak seni, dan Ini biasanya bener ini. setiap chef itu punya stylenya masing-masing. Oke. Jadi aku si A, si B, si C pasti kayak stylenya Union, stylenya Bo, stylenya apa itu udah pasti akan berbeda. Depend on chefnya, itu udah pasti. Apa ya? Style chefnya itu akan tertuang di karyanya itu udah pasti. Berarti akan sulit sekali di SOP kan sebenarnya ya. Kue-kue Nah, itu ya. SOP-nya itu akan secara teknik itu udah pasti ada SOP-nya. Tapi secara desain dan finishing itu pasti akan tergantung dari chefnya. Oke. Makanya ada yang bilang kalau lagi bad mood jangan bikin kue, itu benar banget. Oke. Bisa ngaruh banget ya, bisa ngaruh banget. Itu ngaruh banget. Oke. Aku agak curhat. Aku bikin makaron berhasil itu ke 14 kali.